faktor cuaca dan faktor kelembaban yang mengakibatkan daripada jamur itu tumbuh ya teman-teman. Pencegahan sejak dini dan pengolahan lahan mengenali jamur penyebab fusarium pada tanaman terong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jamur yang menyebabkan fusarium ya teman-teman, atau jamur yang menyebabkan busuk batang ya teman-teman. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, ini adalah jamur kapasisi ya teman-teman. Jamur ini adalah jamur yang menyebabkan fusarium, dan yang ini menyebabkan busuk batang pada tanaman terong yang teman-teman miliki ya nantinya. Dan memang penyebab jamur ini tumbuh adalah yaitu tentang kelembapan ya. Artinya kelembapan tersebut adalah terjadi ketika memang cuaca tidak menentu ya. Kadang-kadang cuaca ini hujan terus-menerus atau panas terik secara mendadak. Itulah yang kemudian menyebabkan jamur ini akan tumbuh ya teman-teman, akan muncul di tanaman terong yang teman-teman miliki. Dan kemudian bang, apakah tanaman cabai pun akan seperti ini? Ya memang betul, jawabannya adalah betul. Ketika memang cuaca ini tidak menentu, artinya kelembaban itu tidak menentu, maka jamur ini pun akan tumbuh pada tanaman cabai ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, jamur ini akan cepat sekali berkembang ketika memang dia posisinya ada di dalam tanah ya teman. Faktor cuaca dan faktor kelembaban yang mengakibatkan daripada jamur itu tumbuh ya teman-teman, dan mengakibatkan tanaman terong yang kita miliki terkena fusarium ya teman-teman. Ini terjadi akibat daripada pengolahan lahan tidak steril dan cuaca tadi yang memang tidak menentu ya teman-teman. Pencegahan sejak dini dan pengolahan lahan secara maksimal itulah yang dapat meminimalisir daripada penyakit fusarium yang nantinya akan menyerang tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Sebagaimana teman-teman ketahui, jamur itu berkembang akan sangat cepat sekali dengan cara spora ya teman-teman, dengan sporadis. Makanya ketika memang jamur ini sudah berkembang, dan nantinya dia akan cenderung akan merusak tanaman atau membunuh tanaman yang teman-teman miliki. Terinfeksi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman simak, ini adalah jamurnya. Nanti pun kalau dipaksakan ditanam ataupun memang sudah kondisinya ada di lahan ya, sudah kita terlanjur ditanam, maka nanti cenderung dia ketika sudah tumbuh dan tumbuh membesar, maka dia akan terjadi fusarium dengan bentuk seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Jadi sesuai dengan tadinya awal penyebaran jamur kapasisi atau jamur fusarium yang telah menyerang tanaman tersebut, sehingga nanti bentuk pembusukannya pun dari pangkal akar sini sampai ke batang atas ya teman-teman. Seperti ini di sini. Inilah faktor yang menyebabkan jamur tersebut memang cenderung sangat merusak sekali atau membunuh tanaman, baik tanaman terong ataupun tanaman cabai ya teman-teman. Oleh karenanya maka antisipasi dan penanggulangan harus dilakukan sejak dini ya teman-teman, agar nantinya kita bisa meminimalisir tentang penyakit fusarium yang nantinya menyerang tanaman yang teman-teman miliki ya teman-teman itu. Dan kemudian cara penanggulanginya adalah sebagaimana teman-teman simak di video saya sebelumnya, bahwa untuk menanggulangi jamur tersebut kita bisa menggunakan garam kasar ya, dan juga kita bisa menggunakan mama lemon ya teman-teman.
baik pada saat proses penanaman ataupun pada saat proses pengolahan lahan ya teman-teman. Karena yang sebagaimana kita ketahui sendiri, jamur itu akan terbunuh ketika memang dia terkena garam-garaman ya. Dan memang ini ketika karyawan menyimpannya di bawah pohon pisang ya, karena memang sekarang masih proses penanaman 3000 pohon masih belum selesai, dan ini bibit ini ditaruh di bawah pohon pisang karena memang cuacanya semalam hujan, kemudian panas, kemudian hujan lagi dan panas lagi, dan akhirnya ya ini adalah jamur kapasisi yang menyebabkan tanaman terong kita menjadi busuk ya teman-teman, busuk batang dan juga layu fusarium. Ciri-ciri layu fusarium yang pertama, ketika pagi hari tanaman tersebut akan segar ya, tidak terjadi apa-apa, nampak seperti tumbuh normal seperti biasanya. Tapi ketika siang hari dia akan layu, daunnya layu, sangat layu sekali, bahkan bisa sampai meranggas, dan kemudian sore harinya pucuk-pucuk tersebut akan tumbuh normal kembali atau akan segar kembali. Itulah yang menyebabkan kemudian nantinya lama-kelamaan maka tanaman tersebut akan menjadi mati atau yang disebut dengan fusarium ya teman-teman. Ini adalah contoh jamurnya ya teman-teman. Ini medianya ya, media semua yang saya gunakan adalah sekam padi bakar ya, kemudian tanah ya, dan kemudian ini adalah bedak ya teman-teman yang saya gunakan. Dan memang untuk atasnya ini sudah terkena jamur ya teman-teman, dan nanti jamur ini akan merambah ke akar bawah ya teman-teman, dan nantinya akan terjadilah fusarium. Bisa teman-teman simak ya, ini akarnya memang sekarang masih cenderung sehat ya, tapi saya tidak paksakan untuk ditanam karena nanti ini kalau ditanam dia akan mati ya teman-teman. Bagaimana yang teman-teman simak, ini adalah pangkal jamurnya ya teman-teman. Ini akan merusak batangnya, makanya jangan heran ketika memang nantinya ketika tanaman terong tersebut tumbuh besar, sepertinya memang tidak terjadi apa-apa, tapi ketika nantinya pas kebil datang bunga atau tumbuh bunga, siap melalui fase generatif atau fase pembuahan, dan lama-kelamaan mati ya teman-teman, baik pun pada terong ataupun pada tanaman cabai. Itulah akibat daripada jamur kapasisi ya teman-teman. Kemudian jamur ini akan berkembang sangat pesat sekali dan akan merambah ke berbagai macam sekelilingnya ya teman-teman, baik itu pada tanaman di pinggirnya ataupun nanti ke pengolahan berikutnya, karena di lahan tersebut sudah terinfeksi atau sudah terindikasi dengan adanya jamur kapasisi atau jamur fusarium ini ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya dalam mengenali jamur penyebab fusarium pada tanaman terong. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga usaha dan ikhtiar kita selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.